Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari bersama kita melihat beberapa informasi terbaru ya terkait dengan situasi yang sedang berlangsung, yaitu antara Israel versus Hamas. Dan Bapak Ibu semua, beberapa hari yang lalu kan sedang ramai ya, sampai hari ini pun juga sedang hangat ya diperbincangkan terkait dengan adanya informasi yang membahas bahwa Israel berencana untuk ya membanjiri terowongan Hamas dengan air laut. Lalu kemudian tidak hanya itu, ternyata beberapa waktu belakangan juga Israel menyampaikan keseriusannya untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Bahkan juga dikatakan di sini ya, Netanyahu juga memberikan ancaman kepada Hizbullah, siap jadikan Lebanon seperti Gaza. Lebih lanjut di sini juga dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel ya Benjamin Netanyahu memperingatkan Hizbullah untuk tidak ya memulai perang Lebanon ketiga dengan Israel ya. Ini terjadi beberapa jam setelah kelompok proksi Iran itu ya melakukan serangan rudal yang menewaskan seorang pria Israel berusia 60-an tahun di Israel Utara. Lebih lanjut lagi dikatakan juga bahwa hal ini disampaikannya saat berkunjung ke markas Komando Utara IDF ya bersama dengan Menteri Pertahanannya yaitu Yoav Gallant dan juga Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi ya dan Kepala Sektor itu ya Majen Ori Gordin. Lalu kemudian lebih lanjut lagi dikatakan bahwa jika Hizbullah memilih untuk memulai perang habis-habisan ya, maka mereka akan mengubah Beirut dan Lebanon ya selatan tidak jauh dari sini menjadi Gaza dan Khan Younis. Nah, ini keseriusan dari pihak Israel ya Bapak Ibu semua. Lalu kemudian juga kami bertekad ya untuk membawa kemenangan dan kami akan melakukannya dengan bantuan Anda. Maksudnya ini apa namanya kawan-kawannya, para pasukan yang hadir pada saat itu ya. Jadi ini adalah respon yang disampaikan oleh Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel yang merespon terkait dengan serangan yang dilancarkannya oleh siapa namanya di sini kawan-kawannya, kelompok Hizbullah ya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi juga diuraikan bahwa Netanyahu dan Gordin kemudian yang mengunjungi pasukan artileri di Galilea atas dan di mana mereka berbicara dengan tentara yang bertugas di perbatasan utara ya. Saya di sini bersama pasukan cadangan, katanya Netanyahu yang menunjukkan semangat besar dalam kesiapan mereka untuk melakukan perlawanan terhadap Hamas sampai itu mereka bisa menyelesaikannya dan juga memulihkan keamanan tidak hanya di selatan tetapi juga di utara. Itu adalah komitmen kami. Nah, Bapak Ibu semua, sejauh ini ya kalau kita perhatikan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Netanyahu itu tetap senada ya kawan-kawannya dengan apa yang disampaikannya pada awal-awal ya setelah dari serangan apa namanya ya serangan Hamas kepada Israel pada tanggal 7 Oktober itu. Dan sampai hari ini kawan-kawan ini sudah memasuki bulan ketiga ya, dan mereka yang Netanyahu ataupun Israel tetap ya mereka menyampaikan bahwa targetnya ini adalah melenyapkan Hamas dari muka bumi dan tujuannya ya supaya tidak ada ancaman lagi dan mereka akan terus melakukannya. Wah, ini memang kawan-kawannya, mari kita lihat lagi lebih lanjut lagi. Ya, kunjungan Netanyahu ke wilayah utara terjadi ketika ya upaya diplomatik terus membendung ya insiden kekerasan lintas batas ya untuk memastikan hal tersebut tidak memicu perang habis-habisannya yang akan membuat Israel ya berperang di kedua belah pihak. Nah, berperang di dua front ya. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa beberapa waktu belakangan ya pihak dari Hizbullah memang telah aktif ya berkonflik dengan Israel dan itu disebabkan oleh dukungan itu ya kelompok itu kepada milisi Gaza Palestina, yaitu dalam hal ini adalah Hamas yang sedang dalam perang dengan Tel Aviv. Nah, jadi jelas nih Bapak Ibu ya, teman-teman semua, ternyata Hizbullah ini adalah kelompok yang juga ya mensupport ataupun berpihaknya adalah kepada Hamas. Nah, karena itu kan di sini kita lihat ya Netanyahu tuh berikan peringatan kawan-kawan ya. Lalu kemudian juga dikatakan bahwa tak hanya Hizbullah ya, serangan ke Israel juga dilakukan kelompok penguasa Yaman katanya Houthi ya. Bersama dengan Hizbullah dan Hamas, Houthi juga menamakan dirinya sebagai poros perlawanan dengan tujuan untuk menghentikan agresi di Gaza. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di sini dijelaskan ada dua kelompok ya yang aktif melakukan apa namanya ya serangan ataupun menyatakan dirinya adalah berpihaknya kepada Hamas ya. Ataupun di sini kawan-kawan seperti yang dikatakan di sini ya, mereka pro Hamas ya, tetapi mereka pro Hamas untuk menghentikan agresi di Gaza katanya. Lalu kemudian kawan-kawan semua, ya beberapa waktu belakangan ini memang ini ramai sekali jadinya. Ini telah memunculkan beragam opini, beragam reaksi. Tapi saya ada mau bagikan dulu kepada teman-teman semua ya. Ini ada satu kawan-kawannya tadi mengenai jumlah ini ya, jumlah korban Bapak Ibu. Ternyata itu sudah mencapai, ini dia Bapak Ibu ya,
Oke, ini sudah mencapai ini kawan-kawan ya. Seperti yang ada di sini mana tadi. Ini dia. Teman-teman, ini sudah mencapai 16.248 orang. Itulah Bapak Ibu ya. Ya tentu ini sesuatu yang tidak diinginkan ya. Ini sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena Bapak Ibu semua ya, terlepas dari beragam opini, beragam reaksi atas apa yang sedang berlangsung ataupun sedang terjadi di sana. Ya sebenarnya lagi-lagi saya mau sampaikan bahwa yang paling kasihan ya adalah masyarakat, adalah warga biasa ya, terutama mereka yang tidak terlibat atas situasi yang seperti ini. Lalu kemudian mengenai tadi penjelasan yang disampaikan di sini soal Netanyahu memberikan peringatan keras ya terkait dengan kelompok Hizbullah. Bapak Ibu semua, apa namanya, memang ini kita lihat ya, Israel sepertinya Bapak Ibu ya, walaupun beberapa hari yang lalu mereka ini disebut-sebut katanya kalah telak dari Hamas, lalu kemudian mereka dikatakan wah itu tentara Israel katanya, wah ini Bapak Ibu semua mungkin ingat ya, beberapa hari yang lalu itu ada siapa namanya itu yang baru pulang dari Gaza itu ya. Lalu kemudian videonya itu cukup viral ya, karena dia bilang bahwa itu tentara-tentara Israel katanya itu nggak ada pintar-pintarnya katanya ya, nggak ada pintar-pintarnya katanya Bapak Ibu ya. Nah bagaimana nggak ada pintar-pintarnya ya? Itu teknologi-teknologi mereka ini bagaimana itu ya bisa dibuat kalau tidak ada pintar-pintarnya ya? Nggak tahu juga kawan-kawannya siapa orang, saya lupa siapa namanya itu ya. Teman-teman mungkin masih ingat ya, dia ini kawan-kawan dia baru pulang dari Gaza itu ya, apa namanya, lalu kemudian dia menyampaikan komentar, salah satu komentarnya seperti itu, dan dia memang salah satu orang yang semangat ya, semangat memberikan pembelaan terhadap Hamas dan memuji-muji Hamas ya terkait dengan apa yang mereka lakukan di sana ya. Bagi saya secara pribadi itu urusannya lah, dia mau puji mau tidak terserah dia itu ya, tapi dia bilang waktu hari lalu itu ya bahwa Israel itu katanya wah itu nggak ada pintar-pintar ya katanya. Ada satu kata yang dia pakai tuh kawan-kawannya, kalau saya tidak salah itu istilah dungu ya, yang dia pakai istilahnya itu ya. Tapi yang pasti kawan-kawan, sekalipun kemudian dia berkata bahwa wah itu tentara Israel katanya itu tidak ada pintar-pintarnya ataupun dungu-dungu ya, tapi kok Anda tidak melawan, kok Anda malah pergi, kok Anda malah lari, ya kan itu Bapak Ibu ya. Ya, masa melawan orang yang Anda bilang itu adalah tidak ada pintar-pintarnya ataupun kemudian dungu, kok lari? Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi saya kadang-kadang melihat ya, kenapa ya orang-orang seperti itu apa namanya membangun opini ataupun apa namanya ya gagasan-gagasan seperti itu ya, kan orang nanti pada akhirnya bisa menalar lah, kalau itu Anda benar-benar katakan tidak ada pintar-pintarnya dungu seperti yang Anda sampaikan, lo kok Anda lari, kok Anda tidak melawan, kan ya masa melawan orang dungu, masa melawan orang pintar Anda malah kabur. Nah, kan begitu kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya kalau saya pikirnya seperti ini ya, tidak ada gunanya kemudian apa namanya ya berikan pernyataan-pernyataan yang seperti itu, karena itu bukan solusi atas apa yang sedang terjadi di sana kawan-kawan. Itu apakah pernahnya begini ya? Apakah dengan mengutuki, menyampaikan opini gagasan yang seperti itu ya, apakah itu membuat kemudian situasinya menjadi membaik? Tentu saja tidak ya. Tentu saja tidak ya. Oleh karena itu yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana caranya agar situasi di sana benar-benar kembali kondusif, benar-benar kembali membaik. Itu yang paling penting ya. Dan ini tidak mungkin tercapai, tidak mungkin terwujud kawan-kawannya selama ya ada pengecaman, ada kemudian apa namanya ya niat untuk lenyapkan Israel dari muka bumi, ada tepuk tangan ketika Hamas yang menyerang. Pasti Israel tidak bakalan tinggal diam kawan-kawannya ya. Apalagi mereka udah tahu bahwa Hamas ini menginginkan mereka dilenyapkan dari muka bumi ya. Ditambah lagi dengan doa-doa yang katanya wah ya mereka berdoa kepada Tuhan ya untuk melenyapkan Israel, untuk binasakan Israel. Jadi kan pada akhirnya bukan membuat Israel malah mau menyelesaikan dan tidak mau menyerang Hamas di Gaza ya. Justru mereka akan semakin lebih galak kawan-kawan. Dan itu kita lihat setelah gencatan senjata ya. Bahkan ketika masa gencatan senjata berlangsung, Netanyahu itu secara terang benderang ya dia menyampaikan bahwa mereka akan melanjutkan ini sampai apa namanya mendapatkan kemenangan, dan kemenangan itu adalah melenyapkan Hamas dari muka bumi ya. Nah, Bapak Ibu semua, itu di tengah-tengah juga ada opini bahwa katanya Israel itu kalah. Tapi kok kalau kalah malah mau menyerang lagi ya? Kok kalau kalah malah kemudian apa namanya di tengah-tengah gencatan senjata malah deklarasi bakalan melanjutkan? Ya. Jadi sebenarnya bagi saya secara pribadi, opini yang paling penting dibangun sebenarnya adalah bukan tentang wah Israel tidak pintar ini itu. Ya kita juga bisa lihat lah ya, mana yang pintar mana yang enggak ya. Apakah benar seperti itu atau tidak? Kita lihat saja kawan-kawannya perlengkapan persenjataan yang mereka itu ya, bahkan beberapa tahun yang lalu yang sempat apa namanya ya membuat dunia itu terkagum-kagum ya dengan Iron Dome-nya ya. Lalu kemudian beberapa waktu belakangan juga ini dengan aduh Bapak Ibu ya tahu sendiri lah ya
Ini beragam informasi yang bisa kita lihat di berbagai media ini ya. Tapi poinnya begini sebenarnya ya. Kalau mau peduli, ayo ya kita sama-sama suarakan ya, bukan tentang mengecam siapa, bukan tentang berpihak kepada siapa, tapi bagaimana caranya agar kedua belah pihak ini. Karena kalau hanya salah satu kawan-kawan, tidak mungkin tercapai perdamaiannya. Kalau hanya salah satu saja yang ditekan, misalnya Israel ditekan-tekan agar kemudian mereka berhenti, tidak akan mau orang itu kawan-kawannya, tidak akan mau mereka ya. Karena di satu sisi mereka tahu itu nanti bakalan menyerang ya. Jadi sebenarnya yang paling baiknya adalah kedua-duanya ini ya, bagaimana caranya saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi kalau saya melihatnya ya, kedua-duanya inilah yang harus kemudian ya dimandatkan atau bagaimana caranya kawan-kawannya agar berhenti ya. Supaya kemudian warganya bisa kembali tentram, warganya bisa kembali ke aktivitasnya. Kasihan ya, terus dari semua itu yang saya harapkan secara pribadi. Tapi kalau ada opini dari teman-teman Bapak Ibu yang berbeda dengan saya, ya memang kembali ya kepada masing-masing kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan mari saling melengkapi di kolom komentar yang tersedia.